Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan belajar Bahasa Indonesia kelas 4 bab 7 halaman 172 sampai halaman 180. Silahkan disimak ya. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Lakukan secara bergantian dengan teman kalian. Judulnya Batik Besurek. Batik besurek adalah kain khas dari Provinsi Bengkulu. Besurek berasal dari kata bersurat yang diucapkan dalam dialek Bengkulu. Disebut demikian karena motifnya adalah kaligrafi huruf Arab gundul yang merupakan potongan ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, batik bersurek dulu tidak boleh dipakai sembarangan. Batik besurek menunjukkan besarnya pengaruh kebudayaan Islam terhadap seni budaya di Bengkulu. Sebagian ahli memperkirakan batik besurek sudah ada sejak abad ke-16 atau 17. Seiring dengan datangnya pedagang Arab dan pekerja dari India yang beragama Islam. Sebagian ahli lainnya meyakini bahwa lanjut halaman 173. Nah, ini adalah motif batik besurek. Batik besurek diperkenalkan oleh para saudagar dan seniman batik dari Demak. Namun ada pula yang berpendapat bahwa masyarakat Bengkulu mengenal metode batik dari hijrahnya Sentot Ali Basyah, Panglima Perang Pangeran Diponegoro dari Jawa ke Bengkulu. Saat itu Sentot Ali Basyah ditemani oleh anak buah dan keluarganya diasingkan Belanda ke Bengkulu. Kabarnya mereka inilah yang mula-mula mengenakan kain batik dengan motif surat. Dulu batik besurek hanya digunakan pada upacara adat seperti pernikahan, misalnya dijadikan sampiran di kamar pengantin atau dijadikan penutup kepala pengantin pria. Selain itu, batik besurek juga digunakan sebagai kain penutup Al-Quran. Dalam perkembangannya, motif batik besurek dipadukan dengan motif khas Bengkulu, yaitu bunga rafflesia. Di samping itu, motif huruf Arab atau mirip huruf Arab yang dipakai pun tak lagi memiliki makna ayat suci. Karena itu, kini batik besurek dapat digunakan sehari-hari. Lanjut halaman 174. Jelajah kota. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Lalu lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, bacalah kembali teks batik besurek. Catat kata-kata yang belum kalian ketahui artinya di buku tulis masing-masing. Yang kedua, periksa daftar kata yang ditulis oleh teman sekelompok kalian. Kalian dapat berdiskusi dan saling bertukar informasi mengenai makna kata-kata tersebut. Jika ada kata yang sudah kalian ketahui artinya, catatlah. Yang ketiga, tulis di selembar kertas kata-kata yang sama-sama belum kalian ketahui. Yang keempat, kemudian secara bergiliran setiap kelompok membacakan kata-kata yang belum diketahui kelompok itu. Yang kelima, anggota kelompok lain yang sudah mengetahui artinya boleh mengacungkan tangan dan memberikan jawaban. Yang keenam, catat arti kata tersebut di dalam buku tulis kalian. Yang ketujuh, jika masih ada kata yang belum kalian ketahui artinya, kalian bisa tanyakan kepada guru atau melihat kamus bersama-sama. Yang kedelapan, jangan lupa memasukkannya ke kamus kartu kalian. Lanjut halaman 175. Menulis, carilah kata penghubung antar kalimat pada teks batik besurek dan catat di buku kalian. Temukan kalimat pertama, kalimat kedua, dan fungsi kata penghubung dalam kalimat tersebut. Catat di buku kalian seperti di bawah ini. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya.
Lanjut halaman 176, kreativitas. Kaos lama menjadi baru. Kalian punya kaos lama yang mulai lusuh atau membosankan. Kalian dapat menyulapnya menjadi baru. Bagaimana caranya? Kalian bisa menghiasnya dengan batik menggunakan pewarna alam. Pewarna alam adalah pewarna yang didapatkan dari tanaman atau tanah tertentu. Langkah pertama, siapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya adalah kaos, karet gelang yang banyak ya, terus ember atau baskom, kelereng, botol plastik bekas atau wadah lainnya. Bahan-bahan untuk pewarna seperti kunyit parut, kulit mangga, kulit rambutan. Lanjut halaman 177, nih caranya, yaitu yang pertama, rebus bahan yang akan kalian jadikan pewarna di dalam panci terpisah. Satu bahan di satu panci. Mintalah bantuan orang tua atau orang dewasa lainnya untuk melakukannya. Langkah yang kedua, setelah air rebusan dingin, saringlah. Masukkan setiap pewarna ke dalam wadah atau botol plastik. Cara yang ketiga, puntir, lipat atau gulung kaos. Lakukan ini pada bagian tertentu saja atau keseluruhan kaos. Eratkan dengan mengikatnya dengan beberapa karet gelang. Kalian juga dapat menyelipkan beberapa kelereng atau kerikil lalu mengikatnya erat-erat. Yang keempat, siramkan pewarna yang suka ke kaos tersebut. Kalian boleh memakai satu warna atau banyak warna. Biarkan beberapa jam supaya pewarna meresap. Yang kelima, jemur sampai kering lalu bilas kaos dengan air bersih dan jemur kembali. Kalian mendapatkan kaos baru. Lanjut halaman 178. Jurnal membaca. Bacalah buku batik Rilo atau buku lain yang menceritakan batik atau kain tradisional lain. Kalian juga boleh membaca buku dengan tema lain yang kalian suka. Kalian bisa membacanya sebelum masuk sekolah, sepulang sekolah, atau di rumah. Untuk setiap buku atau bacaan lain yang kalian baca, buatlah catatan seperti di bawah ini di buku tulis. Jurnal membaca, judul buku atau tulisan, nama koran, majalah, laman internet, nama penulis. Buku atau tulisan ini bercerita tentang apa, tindakan yang saya sukai dari tokoh apa, karena apa, tindakan yang tidak saya sukai dari tokoh itu apa, dan berikan alasannya. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 179, refleksi. Wah, kalian sudah sampai di akhir bab 7. Apa saja yang sudah kalian pelajari? Berilah tanda centang sesuai dengan pengalaman kalian. Misalnya pengalaman saya menyimak dan memahami isi lagu yang diperdengarkan guru. Jika sudah bisa, berarti dicentang di kolom yang sudah bisa. Jika masih perlu belajar, berarti dikasih centang di kolom masih perlu belajar gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi kalian. Misalnya seperti ini ya. Lanjut halaman 180. Jawablah pertanyaan dan lengkapi pernyataan berikut ini di buku tulis kalian. Bagian yang paling saya sukai dalam bab 7 ini adalah misalnya apa gitu ya. Dan ditulis juga penyebabnya apa, karena misalnya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.